avatar piye? Kenapa belum sih? Nggak avatar. Ya udah. Nggak jadi pakai avatar, Bu. Oke, kita mulai aja evolusi ya, Pak Halim. Oke, selamat sore ya Ya, teman-teman. Jadi kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Wah, lumayan ya, ternyata cepat juga waktu berlalu. Jadi hari ini, minggu lalu kan udah pada bikin ini ya, apa namanya, tugas terkait dengan risk assessment sama data protection. Aku udah lihat beberapa, cuma belum terlalu deep dive juga. Terus ada mungkin beberapa yang perlu aku perhatiin, di luar materi sih sebenarnya, tapi menurut aku, semoga ini bisa jadi apa ya, mmm, tetap sih sebenarnya poin aku tuh sebenarnya adalah ketika kan maksudnya kita sudah jelas ya, di awal, di slide pun aku sudah menjelaskan bagaimana cara mengirim tugas, cuma kayak harus H-1, bagaimana cara me-reply-nya, kayak gitu. Cuma masih beberapa teman mungkin masih, ngirimnya baru hari ini, dan juga untuk cara mengirim emailnya masih yang cuman kasih nama doang tanpa ada pengantar apapun. Mungkin menurut teman-teman ini nggak penting gitu kan. Cuman aku tetap menekankan bahwa itu menurut aku cukup penting dan cukup krusial di penilaian aku karena kenapa? Karena teman-teman, aku sangat yakin banget untuk materi perkuliahan itu pasti nggak akan pernah ngebahas soal kayak gitu. Jarang banget sih sebenarnya. Nah, makanya aku pengen ngebantuin Bu Lucy dan Pak Halim juga terkait untuk hal-hal kayak gitu teman-teman harus perhatiin. Mungkin maksudnya sepele gitu ya, cuman itu bakal kepake banget di dunia kerja. Aku pun sampai sekarang masih belajar bagaimana cara membalas email, bagaimana mengirim email yang baik, bagaimana mematuhi deadline yang sudah diberikan. Kalaupun misalnya nih, kalau emang teman-teman nggak bisa menyelesaikan di deadline yang sudah ditentukan, menurut aku sih bisa dikonfirmasikan dulu lah ke kita kalau memang tidak bisa deadline-nya. Maksudnya kompromi itu penting banget juga dan komunikasi juga penting gitu. Uh, Memang nggak bisa diselesaikan dalam satu Hamin satu gitu, misalkan di email aja Bu saya belum bisa menyelesaikan dalam waktu Hamin satu, minta waktu lagi. Termasuk juga minggu lalu aku lupa timnya siapa ya minggu lalu yang harus merevisi reportnya. Fitri ya. Kenapa? Fitri juga ya. Uh, Ya, kalau misalnya kayaknya kalau Fitri aku udah baca juga, mungkin memang ada miskomunikasi juga, tapi apa namanya? Jadi menurut kenapa aku minta di satu thread yang sama? Aku, Bu Lucy dan Pak Halim itu lebih mudah untuk apa ya nge-trail apa sih nge-track ke belakangnya gitu. Apa aja sih yang udah kalian kirim ke kita. Jadi nggak kemana-mana dokumennya. Gitu Bu. Jadi ya udah nggak apa-apa itu. Tapi untuk bentar aku cek dulu ya. Aku agak lupa soalnya. Untuk kolektif ya, tim kolektif kan kemarin kesepakatannya adalah dikirim besoknya setelah kelas, tapi baru dikirim pada hari Sabtu. Nah, itu kan maksudnya adalah komitmennya kalian bikin sendiri bahwa ingin mengirim di besoknya. Coba kalau kalian ingat, aku tidak pernah menyuruh kalian untuk mengirim besoknya, tapi kalian yang berkomitmen sendiri. Jadi kayak komitmen-komitmen kayak gitu menurut aku penting untuk dijaga bahwa kalian yang berkomitmen, kalian juga yang harus bertanggung jawab atas komitmen yang sudah kalian buat. Paling kayak gitu sih. Termasuk teman-teman yang lain juga tidak terlepas cuma satu tim doang gitu. Kak, mau Yes. mau itu yang apa kolektif itu yang revisi udah dikirim dari hari Sabtu, Kak. Yang dikirim Senin itu yang tugas kedua. Iya ya, kan yang kolektif itu kalau nggak salah, bentar kolektif aku cek dulu ya. Sebelum aku agak lupa soalnya. Kolektif, audit kolektif itu kalau nggak salah, aku minta revisi sorry, bukan kolektif ya berarti ya. Aduh maaf, aku tuh agak tim apa ya? Oh iya benar kolektif. Kolektif itu kan yang pertama aku minta tolong untuk diubah ke ini kan, ke format yang sudah aku berikan kan. Terus kalian komitmen untuk di besoknya di sebelum 11 PM kalau nggak salah kayak gitu. Nah untuk yang hari Sabtu itu adalah teman-teman yang di luar yang memang kita memberikan waktu kalau mau revisi lagi gitu sih paling. Albert, kalau mungkin aku salah Pak Halim mulu sih mungkin. Kalau aku nggak salah ingat seperti itu sih. Di catatan aku juga seperti itu. Iya, betul. Mengikuti Iya, format benar, yang Pak. sudah ada. Kemarin kan. Ya, Harus mengikuti sesuai dengan format template ya. dan itu kalian bilang di esok harinya gitu. Tapi nggak apa-apa, udah dikirim juga, aku udah cek juga. Jadi ya udah nggak apa-apa. Itu sebagai catatan aku aja. Tapi harapannya ke depannya lebih berkomitmen lagi lah kayak gitu. Oke. Oke. Nah hari ini
hari ini kita mulai kelas untuk kita presentasi dulu teman-teman ya. Tapi hari ini aku nggak mau milih tim. Mungkin teman-teman ada yang mau ada yang mau mengajukan diri untuk presentasi kelompoknya? Volunteer mungkin yuk, siapa? Berani nggak? Yuk, siapa yang mau Yang kita kemarin gerak? belum. Nggak apa-apa Ayo. sekalian. Yang minggu lalu udah presentasi, boleh presentasi lagi kalau mau. Kalau yang belum juga boleh banget yang belum presentasi gitu. Dari kelompok saya, Kak, Girls Power. Boleh. Nah, gitu. Girls Power. Oke, silakan. Izin presentasi ya. Yuk, Share screen. Kelihatan, Kak? Kelihatan. Oke, sebelumnya selamat sore. Saya dan Pak Halim Setabulusi. Saya perkenalkan dulu kelompok kami. Ada saya sendiri, terus ada Karen, ada Putri, ada Stefani. Nah, Karen sama Stefani ini izin gak ikut presentasi karena ada matkul pendidikan HAM, jadi kayaknya mereka agak telat sih. Tapi kita langsung saja. Nah, dari kelompok kami udah buat sesuai contoh yang diberikan. Ada 3 yang dikasih sama kayak udah sebagai contoh, jadi kami masukin aja. Ada kalau dari ISO-nya ada kontrol akses, terus current practice-nya itu kontrol terbatas pada akses vendor pihak ketiga. Itu seperti kayak pihak ketiga itu seperti apa namanya, hubungan sama pemasok atau yang nanti ngirim delivery. Terus gap-nya itu ada izin akses tidak konsisten. Terus yang kedua respon insiden dan current praktisnya tidak ada rencana respon insiden formal. Terus gap-nya respon lambat terhadap insiden keamanan. Terus ada pencadangan reguler, pencadangan yang jarang dilakukan. Gap-nya resiko kehilangan data karena jatuh pencadangan yang sudah ketinggalan zaman. Nah, dari kelompok kami nambahin ada 4. Pertama itu ada manajemen aset dan current praktisnya sendiri inventaris aset yang tidak lengkap. Gap-nya aset yang tidak terlacak dapat menyebabkan potensi kebocoran data. Terus ada data encryption standar. Nah, ini adalah standar enkripsi untuk data yang sensitif. Terus gap-nya ya rentan terhadap intersepsi data. Maaf ya Pak jika ada suara anjing di samping. Terus yang selanjutnya ada keamanan fisik. Currency-nya sendiri adalah pengendalian akses fisik itu terbatas. Terus gap-nya sendiri resiko akses fisik yang tidak sah. Terus ada juga hubungan dengan pemasok. Itu currency-nya tidak ada perjanjian keamanan formal dengan pemasok. Terus gap-nya sendiri praktek keamanan pemasok yang tidak konsisten. Yang terakhir, kebijakan keamanan informasi. Currency-nya sendiri kebijakan keamanan yang sudah usang dan gap-nya ketidakpatuhan dengan standar keamanan yang dibuat saat ini. Itu untuk data protection evaluation. Oke, selanjutnya resiko identification. Kedengaran tidak ya suara? Halo. Halo, oh iya ini tim ya, oh ya, sorry, silakan aja. dengar kok. dengar. Yeah. Selanjutnya risk identification. Yang pertama jenis ancaman yang pertama phishing. Deskripsinya upaya penipuan untuk mendapatkan data sensitif dengan berpura-pura sebagai pihak terpercaya. Potensial vulnerabilities, kurangnya kesadaran keamanan cyber pada karyawan. Potensial impact, pencurian data pelanggan, credential login yang kompromi, and mitigation strategis, pelatihan kesadaran keamanan, autentikasi multifaktor. Jenis ancaman yang kedua, ransomware, di mana deskripsinya itu jenis serangan
data perusahaan dienkripsi oleh penyerang yang kemudian meminta tebusan untuk membuka kembali akses data. Untuk kerentangannya, sistem yang tidak diperbaharui dan proteksi keamanan yang lemah rentan terhadap serangan ransomware. Dampak potensial dari kehilangan data yang signifikan, biaya pemulihan yang tinggi, dan gangguan operasional dapat terjadi. Strategi mitigasi dari ransomware ini, solusi mitigasi mencakup backup data secara berkala dan penerapan solusi antivirus serta anti ransomware. Yang ketiga, jenis ancaman yang ketiga, malware. Deskripsinya adalah perangkat lunak berbahaya yang didesain untuk mencuri data atau mengganggu sistem. Kerentanan dari malware tersebut dapat masuk melalui unduhan dari sumber tidak terpercaya atau kurangnya pemantauan sistem, dan dampak potensial dari malware menyebabkan kehilangan atau pencurian data serta kerusakan pada sistem. Strategis mitigasi ini menerapkan solusi anti malware dan pembaruan keamanan rutin dapat mengurangi risiko ini. Yang keempat, data loss. Deskripsinya, kehilangan data terjadi akibat penghapusan tidak sengaja atau korupsi data. Kerentangan sistem backup tidak memadai kerusakan perangkat keras. Dampak potensialnya, kehilangan data penting gangguan operasional biaya. Strategis mitigasi backup data berkala dan penggunaan sistem pemulihan data dapat meminimalkan risiko kehilangan data. 5. DDoS attack. Serangan distributed denial of service atau kita singkat dengan DDoS bertujuan untuk membanjiri server dengan lalu lintas yang tinggi hingga layanan tidak dapat diakses. Kerentangannya, infrastruktur yang tidak memadai menghadapi loncatan lalu lintas mudah terkena serangan DDoS. Dampak potensialnya mengakibatkan downtime, hilangnya pendapatan, dan menurunnya kepercayaan pelanggan. Dan strategis mitigasi dari DDoS ini menggunakan firewall, solusi mitigasi DDoS, serta tambahan kapasitas server untuk menangani loncatan lalu lintas. Yang terakhir, internal threat. Ancaman internal terjadi ketika karyawan dengan akses sah menyalahgunakan atau mengakses data tanpa otorisasi yang benar. Kerentangannya, pengaturan akses yang tidak sesuai dan kurangnya pengawasan aktivitas peningkatan risiko ini. Dampak potensial dari internal threat ini, potensi kebocoran data, kerusakan reputasi, dan pelanggaran privasi. Untuk strategi mitigasinya, membatasi akses berbasis peran, melakukan monitoring aktivitas karyawan, serta audit keamanan berkala. Selanjutnya ada risiko analisis. Likelihood-nya ini kita kasih high likelihood dan high impact-nya itu di phishing. Karena risikonya tinggi, perlu tindakan segera. Risiko pencurian data akibat phishing yang terjadi mengancam kredensial pelanggan. Terus ada medium likelihood-nya, itu di ransomware. Risikonya tinggi, prioritas mitigasi juga. Ransomware berpotensi melumpuhkan operasional dengan dampak biaya yang tinggi. Terus ada malware juga. Risikonya ini sedang, dan malware itu dapat mengganggu sistem namun tidak kritis. Terus di DDoS attack, risikonya sedang. Serangan ini dapat menyebabkan penggunaan gangguan akses sementara bagi pelanggan. Terus yang terakhir ada low likelihood, itu di data loss, resikonya juga sedang, kehilangan beberapa data yang penting dapat mengganggu sistem operasional, meski kemungkinannya cukup rendah. Ada internal risk-nya, resikonya juga tergolong sedang, karena akses tidak sah oleh karyawan atau yang tidak berwenang dapat mengancam privasi dan reputasi jika terjadi. Sekian presentasi dari Girls Power. Terima kasih. Berarti Girls Power cuman ada Fitri sama Putri ya?
hari Iya. ini. Iya, Kak. Pak Halim, Bu Lucy ada yang mau ditanyain dulu? Dari Bulusi dulu mungkin. Iya, sebenarnya ini masalah biasanya kalau di audit ya, di audit untuk nanti akan ada apa ya seperti apa ya namanya seperti opini. Opini itu sendiri akan didapatkan dari gapnya ya. Biasanya nanti kita gapnya itu seberapa sih? Nah, di sini ini karena ini asumsi ya, asumsi untuk mengidentifikasi gap itu sendiri. Jadi di ISO 27001 itu ada beberapa kontrol. Nah, di situ current practice-nya apa? Nah, gapnya itu sebenarnya nanti yang terjadi sekarang itu sendiri. Jadi itu nanti kalau di capability maturity model ya, itu akan menjadikan apa ya namanya opini atau hasil akhir dari sebuah teknologi informasi atau setelah hasil dari audit itu sendiri, dia akan mendapatkan nanti model opininya itu akan nomor berapa dari nomor 1 sampai yang kelima gitu ya Kak ya. Biasanya akan seperti itu ada itu berdasarkan gap dari current practice-nya dan yang sekarang existing dari sebuah teknologi informasi yang diimplementasikan. Itu ketika melakukan auditnya akan seperti itu. Dia akan melihat gap-nya. Ya, begitu sih ini tambahan untuk yang untuk mengidentifikasi untuk gap-nya itu sendiri. Mungkin beberapa yang di bawah itu pada saat kita pernah belajar MRTI, nah itu tentang risk identifikasi, kemudian nanti yang di bawahnya lagi, nah ada kita mengenal threat, ada vulnerabilities-nya, kemudian bagaimana kita ada impact potensial dan mitigasinya, itu mestinya akan bagian juga eh, bagian dari audit juga karena ini kita akan melihat potensi-potensi apa sih yang bisa merugikan sebuah perusahaan. Nah, apakah misalnya dengan phishing, ransomware, bagaimana cara kita mengurangi atau memberikan kontrol di dalam sebuah eh, baik teknologi informasinya, aplikasinya maupun beberapa perangkat lunak yang lain. Gitu, itu untuk risk identifikasinya. Itu aja sih, kayak tambahannya artinya itu penjelasannya ketika kita akan melakukan atau hasil dari sebuah audit itu sendiri. Jadi ini kan identifikasi awal terhadap sebuah teknologi informasi. Gitu ya, Fitri dan Putri. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas masukannya. Iya. Ya, kalau dari saya sendiri juga mungkin juga sama ya terkait dengan itu kayaknya sebagian sudah keluar terkait dengan gap identifikasinya dan juga apa praktisnya seperti apa gitu ya dan juga mungkin kalian bisa lebih nanti mungkin ketika ini bisa dijabarkan seharusnya sih harus ngapain sih gitu ya mungkin idealnya seperti apa gitu ya terus current practice-nya oh ternyata kita itu jadi kalian tuh ketika presentasi nggak harus lihat dari ini aja mungkin oh ketika misalkan nih kontrol akses Bapak ini harusnya jangan seperti ini loh Pak gitu ya. Tapi gaya apa namanya ternyata kita temukan kontrol aksesnya hanya terbatas pada akses pada apa kontrol terbatas pada akses vendor pihak ketiga istilahnya seperti itu jadi kita itu gaya presentasinya aja kalau saya lihatnya salah satunya itu ya jadi Pak ini seharusnya atau Bu seharusnya ini nggak boleh seperti ini tapi saya temukan di sini seperti ini gitu ya itu mungkin yang karena kan kita sebagai auditor dan kita sedang melakukan risk evaluation ya, risk assessment ya, sorry, ya kan. Jadi itu mungkin salah satunya. Jadi nanti ketika kalian apa namanya, nah ini ada tidak konsisten nih Bu, gitu ya, atau Pak, jadi mungkin harus bisa diperbaikin atau seperti apa gitu ya. Nanti mungkin next-nya, karena itu nanti akan berlanjut sampai kalian ada auditing gitu ya. Gitu ya, Fitri dan Putri ya. Jadi gayanya dan juga bagaimana kalian untuk dan juga untuk yang teman-teman yang lain juga sama gitu ya. Karena ini konteksnya kalian sudah mencoba untuk bisa sebagai auditor gitu ya. Nah, itu mungkin gaya kalian penjelasan seperti itu bisa lebih sampaikan, lebih ditekankan. Itu sih kalau dari saya. Baik, Pak. Terima kasih, Baik, Pak. makasih, Pak. Yuk.
Mungkin dari Kak Thank you, Aya. Bu Lucy. Baik, oke. Aku nambahin juga sih. Mungkin benar tadi Bu Lucy dan Pak Halim nambahin tuh benar. Mungkin opini tadi bisa dibilang kayak prioritas yang harus dilakukan ya. Bahasa paling mudah. Mungkin itu ya Bu Lucy ya. Bahasa mudahnya adalah gimana kita memprioritaskan yang impact-nya besar atau risikonya paling besar didahulukan untuk dicek gap-nya. Nah, menambahkan Pak Halim juga terkait dengan presentasi, aku juga tadi mungkin menambahkan sedikit sih. Mungkin di luar konteks auditing, itu sebenarnya adalah bagaimana cara kita menyampaikan apa yang kita assess ke apa yang kita audit atau kita assess ke audit kita atau orang yang kita audit. Kenapa itu penting? Jangan sampai kita itu kayak cuma ngebaca doang, sedangkan sebenarnya kita paham apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Cuman membaca kata per kata sesuai dengan apa yang kalian tampilkan di slide, itu mungkin menimbulkan rasa kayak mungkin audit kalian akan nggak respect sama kalian. Kenapa? Kayak dia cuma baca doang nih, belum tentu yakin dengan apa yang dipresentasikan. Mungkin dia sebenarnya nggak tahu apa yang dipresentasikan. Itu kan sebenarnya kebaca dari gestur tubuh dan cara berbicara. Itu penting karena kenapa? Karena sebagai auditor, balik lagi, sebenarnya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah menurutku pribadi ya, secara selama pengalaman aku ngaudit dan assess. Kenapa? Karena kan sebenarnya itu real case yang kita lihat, lalu kita sesuaikan dengan standar yang kita gunakan, nah itu ada gap-nya di sebelah situ kan. Nah sebenarnya gap itu bisa benar, bisa salah. Bukan, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Itu paling mungkin kurang tepat maupun tepat. Biasanya itu tergantung dengan opini juga dari auditingnya. Aku udah ngerjain A kok, udah sesuai dengan SOP-nya, tapi kok kenapa kamu nemunya kayak gini, kamu udah ngecek belum apa segala macam. Mungkin kelihatannya salah kita nge-assessnya, padahal sebenarnya mungkin ada informasi yang belum kita dapatkan, yang belum lengkap. Jadi sebenarnya balik lagi, nggak ada benar, nggak ada salah, tapi gimana caranya kita lebih confident menyampaikan apa yang kita temukan, kayak gitu. Sama tadi kayak cara presentasi, mungkin teman-teman yang lain juga bisa menunjukkan bagaimana sih, maksudnya gimana caranya presentasi itu terlihat seperti bercerita. Maksudnya, in data protection evaluation, kontrol yang pertama adalah kontrol akses. Current practice-nya adalah kontrol terbatas pada akses vendor pihak ketiga. Gap identified-nya adalah izin akses tidak konsisten. Terus apa? Apa yang terjadi sebenarnya sampai kamu bisa mendapatkan itu? Jadi kan kita tidak mendapatkan background story-nya gitu. Kayak, mungkin bisa lebih gampang mungkin kayak ini. Kontrol yang pertama itu adalah terkait tentang kontrol akses. Kenapa? Karena kita melihat bahwa ternyata si vendor A ini punya akses ke data sensitif kita karena mereka itu ternyata adalah pihak ketiga yang bekerja sama terkait dengan mengelola KYC atau data pribadi, sehingga mereka punya akses cukup signifikan atau cukup penting ke dalam data kita, sehingga itu menyebabkan resiko. Tapi ternyata current practice-nya adalah kontrol yang kita berikan ke mereka itu terlalu berlebihan, yang seharusnya tidak sebanyak itu. Jadi ada gap nih karena seharusnya sesuai dengan perjanjian di dalam perjanjian kerjasama, akses yang diberikan hanya untuk tabel A gitu misalnya. Tapi ternyata kita memberikan tabel A, B, C. Setelah kita temuin gitu, setelah kita cek lagi, ternyata mereka dapat di tabel A, B, C. Sehingga apa? Current practice-nya current practice-nya adalah kita memberikan akses yang berlebihan. Padahal sebenarnya di di perjanjian kerjasama, dia itu seharusnya cuma dapat akses di A doang. Jadi ada ceritanya gitu. Jadi karena gini, konsepnya sebenarnya adalah bagaimana caranya kalian menyampaikan hal ini kepada orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang kalian kerjakan. Karena top level management itu belum tentu mengerti tentang apa itu kontrol akses, apa itu respon insiden. Jangan harap mereka mengerti, kecuali mereka orang IT ya. Tapi kalau misalnya mereka bukan orang IT, ya kalian kayak ngomong sama tembok aja kalau caranya kayak gitu. Jadi ya pasti kalian akan dibentahin lagi gitu, kayak terus gimana, terus apa, kayak gitu sih. Paling itu. Terus tadi aku lihat juga untuk reportingnya Girls Power udah cukup oke menurut aku. Cuman mungkin dari cara reporting yang lebih reportingnya agar lebih enak dibaca, itu adalah kalau misalnya tabelnya pakai risk analisis kayak di bawah, yang bagian risk analisis, itu sebaiknya kalau mau kayak gitu, ini kebacanya agak sulit karena di highlight likelihood dan high impact-nya itu kan ada beberapa tuh. Di likelihood dan impact itu kan bisa jadi ada 2 resiko dalam satu sel yang sama. Sehingga misalnya di bawahnya yang di medium ini kan ada 2 kan, ada ransomware, ada malware. Itu mungkin mungkin kalian di point of view-nya dirubah jadi resikonya di sebelah kiri. Terus nanti si likelihood dan impact-nya bisa kalian tulis di kolom yang berbeda, sehingga kita lebih mudah bacanya berdasarkan resiko. Kayak gitu. Atau paling gampang ini, yang di risk identification yang bagian atas, itu kalian tambahin aja tombol lagi, kolom likelihood sama tombol impact.
Sehingga apa? Kita gampang nih baca, oh phishing itu likelihood-nya sekian, impact-nya sekian, sehingga risk level-nya sekian, menggunakan tabel yang udah aku berikan minggu lalu. Itu lebih mudah dibacanya. Gitu. Secara isi, secara report, menurut aku sudah cukup oke. Ini kan berdasarkan asumsi balik lagi, sehingga kalian mestinya punya justifikasi kenapa kalian naruh itu di likelihood-nya low, medium, high gitu ya, sama impact-nya juga. Paling itu sih saran dari aku. Gitu aja sih paling. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau nyanggah, itu boleh loh. Oke, Kak. Yo, Terima silakan. kasih. Siapa mau tanya atau mau ngasih masukan nih, misalkan gitu. Boleh. Nanti kita kasih poin juga loh. Tenang, Saya tanya, semua tercatat. Ya, silakan. eh, Ini Fitri mulu nih. Oh, tanya, maaf itu tanya sendiri di ke kelompok sendiri ya. eh, mau Ayo. mastiin aja, Kak. Berarti kalau misalnya nih, saya sebut kontrol akses kayak gitu, otomatis berarti ada background gitu ya, Kak? Kayak kenapa sih saya taruh kontrol akses kayak gitu? Betul. Jadi kayak sebenarnya kayak background story lah, kayak kenapa sih saya mengakses kontrol akses selain itu ada di domainnya ISO gitu misalnya kan. Tapi kan kalian memang mengecek bahwa ada nih kontrol akses yang karena kita ngomongin sistem pasti ada hak aksesnya kan. Nah, hak aksesnya itu kenapa. Nah, kalian jelasin tuh di SOP itu tertulisnya 1, 2, 3. Nah, tapi kenyataannya kenapa nggak sesuai dengan 1, 2, 3 tersebut. Nah, itu kan jadi gap kan. Gap itu kan sebenarnya selisih kan pada artinya. Kayak apa yang kita tulis, apa yang tercatat sebagai SOP itu kan sudah paten lah, kayak undang-undang di Indonesia itu udah hukumnya yang kita harus yang kita harus sembah lah gitu ya, harus kita patuhi gitu. Nah, ketika tidak sesuai dengan hal tersebut, berarti masuk ke gap nih, berarti ada gapnya kayak gitu. Nah, gapnya ini kemungkinan bisa disanggah oleh orang yang stakeholdernya atau yang bertanggung jawab atas kontrol akses tersebut. Kenapa? Karena kan ya mungkin ada justifikasi lain yang mungkin terjadi di lapangan yang mungkin tidak bisa dijalankan sesuai dengan SOP yang sudah ditulis gitu. Jadi jangan terlalu saklek juga sebenarnya. Tapi kita tetap harus mendengar kenapa sih hal itu tidak dilakukan sesuai dengan identifikasi sesuai dengan SOP-nya. Berarti bisa kan, Kak, kalau misalnya kita lebih spesifik lagi nggak sih, kayak taruh kontrol terbatas pada akses vendor pihak ketiga, ada spesifiknya gitu loh, pihak ketiganya yang mana dan kontrol aksesnya kemana kayak gitu, Kak. Boleh. Wah, itu lebih bagus lagi malah. Jadi kayak kontrol terbatas, misalnya current practice-nya adalah pihak ketiga diberikan akses ke halaman admin dan bisa membuka semua fitur di sana gitu. Padahal di patokan kita nggak cuma SOP ya, bisa jadi perjanjian kerjasama kan lebih terkait dengan hukum. Padahal di PKS dia hanya boleh punya akses ke menu atau ke fitur user doang gitu misalnya, fitur yang tentang user doang. Nah, itu bisa tuh ditulis sedetail itu. Jadi selain gimana kalian mempresentasikannya lebih bercerita, mungkin kalau emang report ini dikirim by email juga yang ngebaca tuh tahu nih kenapa gitu. Jadi lebih clear lah reportnya. Gitu. Menjawab? Kak. Terjawab, Kak. Lebih Terima kasih, Kak. dirinci seperti itu. Bisa Kenapa? lebih dirincikan itu juga boleh ya. Jadi nggak harus secara dan tadi mungkin ya ketika kalian ada peraturan itu harus diatur, harus dilakukan gitu ya istilahnya. Ketika kita ada undang-undang seperti itu atau kalau kita sudah ada kerangka kerja yang tertentu ya kita harus lakukan. Sama ketika kita peraturan akademik dan lain-lain itu kan sudah ada. Nah, tinggal kita gimana cara menjalankannya. Standar mutu atau apa seperti itu juga ada. Gitu. Ya, atau kalau inilah gampangnya standar mutu pencarian cowok untuk Fitri misalkan. Mutunya itu seperti apa, ya kan? Nah, ekspektasinya apa, terus praktisnya seperti apa, dapat gap seperti apa. Itu kan? Betul. Ternyata misalnya dia mau cowok yang tinggi, kurus, pinter, rumahnya ada 5 apa segala macam, ternyata setelah dicek current condition-nya rumahnya baru 2 doang, dia kurus, atletis tapi pendek. Itu kan gap-nya tuh kayak gitu. Ya itu ibaratnya seperti itu ya. Ini kayaknya ada calon auditor ya,
siap-siap nih kayaknya. Senang ini karena apa namanya, jadi auditor itu apa ya, menurutku tuh menyenangkan kan, bisa jalan-jalan biasanya. Hmm, itu Karena dulu jadi tawaranku sebagai auditor itu karena bisa jalan-jalan, walaupun data nggak terlalu ya. karena kliennya pasti akan ketemu banyak orang dan itu harus Betul, salah satu syaratnya. Pasti kan kamu akan ketemu sini, ketemu sana gitu ya. Iya, Auditor, konsultan itu pastilah kamu harus ketemu orang gitu ya. dan dan akan tahu dengan banyak berbagai macam proses kriteria. bisnis. Oh, Betul, betul Bu Lucy. Proses bisnis juga hmm. termasuk karakter orang. Ya, betul. Jadi Itu. jangan harap ketemu orang mungkin kayak Pak Halim terus, kayak Bu Lucy terus, wah tidak ada itu di dunia Oh, pekerjaan, jarang. Tidak. tapi ya lumayan berisiko. Bisa disantet. Oh, enggak. Karena ada cerita begitu. Jadi biasanya kan ya itu mungkin kalau Auditor. yang ada duitnya ya biasanya ya audit kan banyak audit yang bermacam-macam ya. Nah, itu Ya bisa. at least nganu lah ban mobil bocor atau ban motor bocor itu mungkin Ah, Atau, syaratnya. atau atau yang menyenangkan Pak, disogok, dikasih duit di bawah iya. tangan. Itu. Itu Tuh, di bawah tangan kamu harus buat laporan yang sesuai dengan oh baik-baik aja gitu ya. Nah itu. Nah, itu. betul betul. Nah, itu makanya Nah, sekarang ada audit TI itu kan dulu kasusnya begitu, ada markup untuk ya dulu hmm, kan dasarnya adalah laporan keuangan ya, terus lebih ke keuangan, nah terus menggunakan teknologi informasi, nah itu kan nggak pernah diaudit nih TI-nya itu sendiri. Nah orang kan membuat laporan keuangan itu kan bisa jadi dia markup, jadi nggak sesuai dengan sistem informasinya, makanya terus ada Sarbanes-Oxley, terus Koso, nah itu terus ada Kobit, nah itu lebih ke audit ke IT-nya supaya betul. ya mungkin ya kita ya cukup bersyukur ya orang SI bisa belajar banyak hal, nah itu maksudnya apa namanya nggak hanya coding aja tetapi bisa eh, apa ya namanya proses bisnis yang lain, SI yang lain. Nah, itu sebagai tambahan kita sebagai orang SI sampai ke teknologi informasinya. Nah, itu lebih diuntungkan. Misalnya tanda kutip orang akuntansi dia hanya sebatas melihat laporan keuangan tetapi proses di IT-nya sendiri kan kurang. Nah, gitu Pak Betul. Fitri dan teman-teman yang lain. Hmm. Oh, satu kata buat audit tuh sebenarnya audit itu cuma satu kata yang harus dia pegang, integritas. Jadi kalau misalnya kalian punya integritas yang baik, otomatis kalian cara kerjanya pasti akan lebih baik, tahu bagaimana menghadapi orang. Pokoknya udah integritas udah kepegang lah semua cara-cara ini apa, cara mengaudit yang apa ya, yang aman lah buat diri sendiri. Karena kalau audit itu kan juga agak berbahaya, kadang-kadang berbahaya buat diri sendiri gitu. Oke lah kalau gitu, karena sudah jamnya cepat sekali jalan jamnya ya. Thank you, Ghost Power, really Ghost Power sih. Thank you, Kak. Thank you, Pak. Thank you, Bu. Oh, Terima yo, kasih. gitu. Nah, kita hari ini satu lagi yang presentasi. Aku mau minta ke tim assurance team buat presentasi selanjutnya. Oke, Pak Halim, Bu Lucy. Ya, boleh. Assurance team itu siapa? Assurance team itu adalah, sebentar, Halo. ada Phil Listera, Andreas, Hari. Halo. Oh ya, Hari, Andre, Phyllis. Oke, silakan. Oke, tunggu sebentar, Pak. Yo, Halo, selamat sore semua. Jadi eh, sore. kurang lebih sama seperti kelompok sebelumnya, ada beberapa penambahan terkait
evaluasi dari perlindungan datanya. Yang pertama adalah kontrol akses. Akses penggunanya internal dibatasi berdasarkan peran. Dan juga gapnya adalah beberapa pengguna internal masih memiliki akses lebih luas dari yang diperlukan, yang meningkatkan risiko akses tidak sah. Selanjutnya ada enkripsi data. Sini data sensitif dienkripsi saat disimpan. Tetapi untuk enkripsi pengiriman belum ditetapkan secara menyeluruh. Untuk protokol ini, enkripsi untuk data dalam transit belum konsisten, meningkatkan risiko kebocoran data selama pengiriman. Berikutnya ada manajemen insiden, yaitu sistem pemantauan insiden tersedia, namun belum ada rencana respon insiden yang formal untuk menangani insiden keamanan. Gap-nya adalah tidak ada rencana tanggapan insiden yang baku yang dapat menyebabkan respon lambat terhadap insiden keamanan. Dan yang terakhir adalah keamanan vendor untuk pihak ketiga, yaitu perjanjian keamanan data dengan vendor ada, namun tidak mencangkup semua aspek perlindungan data. Gap-nya adalah tidak ada kontrol ketat terhadap akses vendor, audit aktivitas vendor terhadap data pelanggan belum dilakukan secara rutin. Oke, selanjutnya itu ada step 2 yaitu identifikasi, dan step 3-nya itu analisis risiko. Nah, di sini itu kita ada 5 risiko. Yang pertama itu penyalahgunaan data oleh karyawan internal, yang kedua ada data pelanggan terekspos karena kelemahan enskripsi, yang ketiga ada gangguan layanan karena serangan DDoS, lalu yang keempat itu ada kebocoran data akibat aplikasi pihak ketiga yang tidak aman, kelima adalah serangan malware pada sistem e-data belanja. Nah, lalu di yang risiko yang pertama itu ada penyalahgunaan data oleh kawan, itu tuh kemungkinannya itu sangat medium, lalu dampaknya itu high, lalu ratingnya itu high rise, yang dimana ada catatan untuk ketika hal tersebut terjadi itu perlu implementasi kebijakan kontrol akses dan pengawasan aktivitas oleh karyawan. Lalu yang kedua itu tadi ada data pelanggan terekspos karena kelemahan enkripsi, kemungkinannya itu low, impact-nya high, risk ratingnya medium rise. Lalu untuk catatannya, ketika deskripsi risiko itu terjadi, itu nanti audit rutin dan meningkatkan deskripsi data khususnya pada data-data yang sensitif yang ada di komputer ataupun yang beberapa barang lainnya. Lalu ketiga itu ada gangguan layanan karena serangan disebut DDoS, yaitu nanti kemungkinannya itu medium, lalu itu medium, lalu risk ratingnya itu medium risk. Nanti perlu melakukan implementasi perlindungan DDoS dan analisis traffic jaringan untuk deteksi dini, biar nanti untuk kedepannya itu nggak terlalu sering terjadi gangguan layanan seperti itu. Lalu yang keempat itu ada kebocoran data akibat aplikasi pihak ketiga yang tidak aman. Itu nanti kemungkinannya itu medium, lalu impactnya high, dan risk ratingnya itu high rise. Nanti perlu melakukan evaluasi dan pembaruan perjanjian keamanan dengan pihak ketiga, serta penilaian berkala terhadap aplikasi eksternal. Lalu yang terakhir ini ada serangan malware pada sistem e-data belanja, kemungkinannya itu high, lalu impact high, dan risk ratingnya critical rise. Yang semisal ada serangan malware itu nanti perlu dilakukan firewall yang kuat dan sistem deteksi malware yang rutin diperbarui. Oke, selanjutnya itu step 4 yaitu rekomendasi untuk mitigasi dari setiap risiko tadi. Yang pertama itu risiko penyalahgunaan data oleh karyawan internal. Jadi yang direkomendasikan itu adalah mengimplementasikan kontrol akses dan juga pemantauan secara real time. Jadi secara rutin dan juga secara langsung. Kemudian untuk
prioritas dari risiko ini tinggi sehingga memerlukan audit rutin untuk memastikan kepatuhan dan deteksi dini. Kemudian risiko kedua yaitu data pelanggan yang terekspos karena kelemahan enkripsi atau keamanannya. Kemudian untuk rekomendasinya yaitu meningkatkan enkripsi data dan juga melakukan audit keamanan data secara berkala. Kemudian untuk prioritas dari risikonya itu medium. Dengan catatan itu fokus pada data yang lebih sensitif, yang sering diakses oleh aplikasi, kayak data pribadi atau apapun itu. Kemudian yang risiko yang ketiga, gangguan serangan DDoS. Untuk implementasinya atau rekomendasinya yaitu menerapkan perlindungan anti DDoS dan juga melakukan analisis trafik secara berkala. Kemudian untuk risikonya itu medium dan dengan catatan itu memerlukan konfigurasi khusus untuk mendeteksi dan menangani lonjakan trafik. Konfigurasi ini kayak pengaturan itu ya, pengaturan dari sistemnya. Kemudian risiko yang keempat yaitu kebocoran data karena aplikasi pihak ketiga yang tidak aman. Untuk regulasinya yaitu kita melakukan penilaian pada aplikasi pihak ketiga. Ya kita milih-milih lah. Maksudnya aplikasi pihak ketiga yang mau kita kerjasama itu kita harus betul-betul terpercaya gitu. Juga kita harus melakukan kontrak agar nanti ketika terjadi kebocoran itu mereka bertanggung jawab gitu. Kemudian yang kelima itu ada serangan malware. Malware ini rekomendasinya itu adalah melakukan penginstalan firewall yang dan sistem deteksi ancaman. Kemudian untuk catatannya itu memberikan pelatihan keamanan cyber pada karyawan khususnya yang tim IT-nya. Sudah, mungkin dari analisis dari assurance begitu. Saya kembalikan ke Ayah, Pak Halim, Bu Lucy, kalau ada masukan. Terima kasih. Oke, Pak Halim, Bu Lucy mungkin dulu Ya, ada? itu impact-nya apa ya? Kok dia langsung high? Terus itu ada penjelasan terhadap impact-nya nggak ya? Yang pas di risk identifikasi. Coba di tabel itu. Kalau yang ini kan oke ya. High itu kan kalian langsung high terus medium. Nah, sebenarnya menentukan tinggi, sedang gitu-gitu. Catatan itu dari mana? Untuk impact. Coba mungkin satu contoh kali dari tim assurance yang ngejelasin kenapa kalian ambilnya medium, high, untuk likelihood impact gitu ya Bu Lucy ya. Ya. Coba boleh dijelasin mungkin satu atau dua contoh lah dari risk yang udah kalian tulis. Satu contoh aja, misalnya di penyalahgunaan data oleh karyawan internal. Nah, ini kan ada perjanjian dengan vendor pihak ketiga. Semisal datanya disalahgunakan atau diakses secara tidak sah, ya ini termasuk impact-nya tinggi karena ya begitulah. Nah, begitulah tuh gimana ya? Aku nggak bisa ngebaca pikiranmu nih. Ya begitulah. Maksudnya gini, karena data ini disimpan, maksudnya tidak 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 bisa diakses secara publik dengan tidak bisa diakses secara publik. Kalau misalkan diakses oleh karyawan dan digunakan, nah ini masuk ke risknya penyalahgunaan data internal. Itu impact-nya kami tempatkan di high. Likelihood-nya medium karena Gimana, Iya. Kak? likelihood-nya medium karena likelihood ini itu nih ya, seberapa sering sih mungkin resiko itu terjadi.
seberapa mungkin resikonya terjadi. Kenapa kalian taruhnya dia di medium? Gini dulu deh kali pertanyaannya. Tadi kan contohnya pakai yang risk ID yang ya, sorry, silakan. Ada yang menambahin tadi? Lanjut dulu Kak ya. Oke, tadi kan berarti contoh yang diminta itu yang dijelaskan kan yang risk ID nomor R1 ya, penyalahgunaan data oleh karyawan internal, benar nggak? Atau yang mana tadi kalian Nah, contohnya? Betul? Pada ragu jawabnya. Betul, betul. ya Kak. Nah, coba tadi dijelaskan ngomongnya langsung ke pihak ketiga. Nah, ini tadi yang dijelaskan oleh Hari atau Andreas ya, aku nggak terlalu ngerti. Itu penyalahgunaan data oleh karyawan internal atau penyalahgunaan datanya karyawan internal? Itu dulu tuh, kalian harus tahu tuh, yang kalian tulis itu apa gitu. Sama yang dijelaskan sama kalian tadi tuh sama apa nggak pemahamannya? Datanya itu disalahgunakan oleh karyawan internal atau Penyalahgunaan datanya karyawan internal. oh enggak, ini penyalahgunaan datanya itu dilakukan oleh karyawan internal. Oke, tadi penjelasannya terkait dengan bisa ada pihak ketiga. Itu tadi hubungannya kayak gimana? Apakah Pihak ketiga itu karyawan yang kerjasama. Misalnya ini kan itu di resiko ke sebentar. Risiko keempat. Nah, itu kebocoran data karena dari pihak ketiga. Jadi kalau misalnya kita kerjasamanya sembarangan, terus ternyata mereka apa ya ada niat terselubung gitu. Jadi terus mencoba untuk menerobos data kita. Oke. Oke, coba berarti terus kenapa likelihood-nya? Tadi pertanyaan Bu Lucy adalah bagaimana cara kalian menentukan likelihood-nya medium, low? Kalau untuk yang penyalahgunaan data oleh karyawan internal itu ya kemungkinan terjadinya itu setengah lah karena Dor. Mana nih suaranya hilang? Halo, Andre. bentar Pak. Oh ya. Nah, ini pihak manajemennya nyecer ya. Nah, Wah, ya kita lagi. jadi kamu harus tahu berdasarkan data. Mungkin gini, Andre, bisa juga, saya nemukan di kasus, kamu bisa buat aja kira-kira kasusnya. Oh, ternyata ada di sini, 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 sini gitu. Nah, itu boleh, Andre. Jadi kasus ini bisa asumsi kamu atau grup kamu gitu ya. Itu boleh. Jadi, oh saya makanya menentukan likelihood seperti ini. Atau kalau dari manajemen resiko itu kadang ada juga berdasarkan by voting. Ya kan, kadang ada yang by vote. Misalkan berdasarkan dari teman-teman semua, nanti vote-nya misalkan Phyllis medium, terus Andreas medium, terus Sadhari misalkan high. Nah, nanti mungkin kita sampulkan medium seperti itu. Itu juga boleh justifikasinya. Ya, dari praktis yang ada seperti itu boleh. Benar ya, Bu ya, kemarin ya? Ya, jadi benar ya, kan? Nah, itu. Jadi by vote juga bisa atau by case. Kamu bisa buat asumsi kasus seperti itu. Itu boleh. Misalkan nih penyalahgunaan data oleh karyawan internal.
Nah, Pak, saya menemukan bahwa ternyata itu data itu ada yang pernah membawa pulang. Nah, kayak gitu kan. Membawa pulang di copy ke flash disk. Nah, itu kan sudah temuan. Itu sudah saya tidak menemukan hanya pada satu karyawan, tetapi lebih dari 5 karyawan. Jadi makanya saya likelihood-nya di sini medium, gitu ya. Nah, seperti itu juga boleh ya, teman-teman ya. Jadi ternyata copy data itu satu, dua mungkin ternyata datanya di print dan bisa difotokopi. Nah, ya kayak gitu itu juga bisa seperti itu. Oke, itu Iya. kalau masukan dari saya. Iya, jadi ada penjelasan awal. Nah, itu lah. Kan itu waktu ya, itu ya, likelihood atau keterseringan atau frekuensi atau impact-nya sendiri harusnya ada. Supaya paham orang, oh ini kenapa tinggi untuk impact-nya, apakah ini cukup merugikan dari perusahaan asetnya itu sampai ya bisa dihitung secara kuantitatif. Mungkin kualitatif juga bisa ya Pak Alim ya kemarin ya. Kualitatif itu juga bisa kita menjelaskan bahwa oh ini dampaknya itu cukup tinggi karena itu bisa merusak aset dari perusahaan atau institusi itu sendiri. Oh, ini sedang karena tidak ada yang mati, tapi hanya sakit ketika dampak itu terjadi. Gitu. Oh, atau hanya itu rendah ya karena memang sebenarnya ini nggak berpengaruh terhadap aset dari perusahaan. Jadi ada penjelasannya gitu Andre dan teman-teman. Supaya kita tahu, oh ini kenapa medium, kenapa ini high, gitu. Gitu ya, baik likelihood-nya maupun impact-nya. Gitu. Ya, pakai asumsi juga bisa sih ini karena kan ya baik case tadi ya, ya Pak Ali. Betul. Ya, jadi ini cuma hanya melatih kalian bahwa Heeh. oh ternyata tuh seperti ini gitu ya. Ternyata kalian bisa menemukan di mana atau justifikasi kalian aja. Ini di sini masih seperti itu. Belum benar-benar pakai eviden yang nyata gitu ya. Istilahnya kalau di audit yang beneran kalian harus punya buktinya nyata gitu ya. Oh, saya berdasarkan interview dengan karyawan X, Y, Z atau saya berdasarkan pengamatan di sini atau apapun itu gitu ya. Nah, itu mungkin bisa. Kalau sekarang kan karena memang ya case-nya dari duta belanja seperti itu ya, kita lihat dari situ. Oke. Terus mungkin satu tadi ya, ketika Hari bilang pertama kali ngomong di awal sekali gitu ya, kurang lebih sama dengan kelompok sebelumnya. Jangan diulangin ya, karena kita konteksnya adalah ingat kita masih main role play gitu ya. Istilahnya selama 6 pertemuan ini sampai nanti kalian presentasi dan lain-lain itu adalah role play gitu ya. Jadi kita bertiga, saya, Kak Ayak, dan Bu Lucy, itu sebagai pihak manajemen, ingin tahu nih, kita hire kalian untuk mengaudit sistem e-duta belanja. Ya, nah, kalian coba presentasikan dan kalian nggak tahu kita meng-hire berapa auditor, gitu kan? Nah, itu istilahnya seperti itu. Jadi tadi mungkin salah satu masukan juga yang sempat tergelitik dari situ, gitu ya. Itu, ya, oke. Terima kasih Pak Halim, Bu Lucy. Gimana? Tim Assurance ada jawabannya enggak? Sebenarnya gini, aku nambahin juga deh. Kenapa yang tadi Bu Lucy bilang juga tuh benar, apa namanya, walaupun nggak itu kalian tulis, kalian tuh punya background story-nya gitu. Kenapa kalian nulis itu di sini? Sehingga ketika di-challenge balik oleh siapapun, oleh audit kalian, kalian tuh bisa ngejawab kenapa, kalian bisa mempertanggungjawabkan lah gitu. Kenapa kalian menulis ini? Walaupun nggak tertulis di report ini, tapi kalian punya justifikasi di belakang. Kenapa? Ini juga melatih critical thinking kalian. Nah, critical thinking itu penting karena kenapa? Jadi kalian tahu ketika kalian tulis, kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian tulis. Walaupun ini masih role based role playing aja, tapi kan kita tanya kayak gini, kita challenge balik, kalian kan apa namanya? Bingung gitu ngejawabnya kayak gimana. Mungkin bingung ya gitu. Dan mungkin kita sebagai pihak manajemen yang nggak tahu apa-apa, dia kayak paling dia ngasal doang nulisnya, atau mungkin dia nyontek kali kemana gitu. Asumsi jadi liar banget dan jadi malah negatif ke kaliannya. Nah, itu kenapa critical thinking itu penting. Kayak ini kita bikin skenario kayak waktu itu Pak Halim juga jelasin kan, kira-kira asumsi dari case kalian ini, skenario case-nya seperti apa.
sampai akhirnya kalian punya resikonya, kenapa kalian kasih medium, itu udah ada reasonnya, walaupun cuma di kepala tuh catatan kalian aja, kayak aku mau tulis medium karena kemungkinan dia terjadi tuh cukup sering nih gitu, kayak dalam seminggu, kalau kita ngitung 1 minggu, mungkin dalam 3 hari itu mungkin terjadi. Nah, makanya medium, atau kalau high likelihood banget dalam 7 hari itu bisa jadi terjadi terus. Itu yang skenario yang harus kalian tetapkan juga gitu, untuk sebenarnya untuk bahan pertanggungjawaban kalian atas report yang kalian buat gitu. Gimana? Insurance? Oke, berarti mungkin ditambah seperti kayak contoh-contoh kasus sebelumnya gitu. Kalau mungkin kami menuliskan high, Bilang lagi. menuliskan apa impact-nya itu high, likelihood-nya medium, low. Kan kami juga belajar dari kasus-kasus sebelumnya yang mungkin sama dengan sistem ini gitu. Contohnya? Kasus-kasus sebelumnya seperti apa? Bisa kayak customer datanya itu kan misal ya ada customer service gitu ya. Nah, customer service itu kan kayak bertugas dengan data pelanggan gitu kan. Bisa jadi nih customer itu tuh kayak punya inisiatif jahat untuk mengambil data-data pelanggan. Nah, data-data pelanggannya itu kan diambil untuk disalahgunakan. Kalau dari yang di dalam step yang resiko yang pertama itu kan penyalahgunaan data oleh karyawan. Nah, menurut kami itu tuh kayak medium gitu, karena Ya karena ini sistemnya kan mungkin belum terimplementasikan gitu. Jadi ini sebagai bahan awal kami aja. Jadi kami belajar dari studi-studi kasus sebelumnya yang ada. Ya contohnya kayak gitu, misalnya tadi kayak pencurian data, terus kemudian ada pencurian, kan data ini kan nggak harus bersifat yang apa tangible gitu kan, atau apa gitu ya. Gimana? Data nggak bersifat gimana? Data itu misalnya ada yang fisik atau yang enggak tuh, bisa nggak sih kalau data seperti itu? Bisa, data bisa berupa data atau informasi bisa berupa fisik maupun digital yang ada di dalam laptop atau ini kan. Ya seperti itu, misalnya pencurian itu mungkin ya jarang terjadi begitu kalau dari sistem-sistem seperti ini. Oke, berarti ini adalah tadi medium karena jarang terjadi ya. Ya, Bisa dibilang. Oke. Impact-nya high karena ini menyangkut data sistem sendiri gitu. Jadi misalnya ada data yang hilang atau disalahgunakan, ya pasti resikonya sangat tinggi lah impact-nya itu buat ke sistemnya. siapa tahu datanya ojol, pinjol, kayak gitu. Oke. Dulu sih mungkin ada mau ditambahin terkait ini? Atau ada yang kurang nih penjelasannya Bu Lucy? Bu Lucy belum di-mute. Mungkin sekalian saya mungkin ingat gitu ya. Satu hal ya, mungkin ketika kita, kalau dari sisi kalian gitu ya, bisa dapat karyawan itu bisa dapat karyawan mana yang kira-kira bisa dapat data pelanggan? Di bagian mana kira-kira yang bisa berhubungan dengan karyawan? Yang berhubungan dengan data pelanggan. Bagian karyawan mana yang kira-kira bisa mendapatkan data pelanggan? Yuk, mungkin dari teman semua. Ini nggak terbatas dari kelompok. Atau Andreas mau jawab nggak apa? Dari customer service sih kalau langsung berhubungan dengan pelanggan. Nah, satu customer service pada saat apa nanti? Ketika pelanggan itu menghubungi, misalnya ada misalnya ada apa sih kayak Ada komplain kan? kesusahan, komplain. Ya, Kan mesti ada pelanggan komplain itu atau apa ya? menyerahkan data-datanya dibutuhkan untuk Exactly. gitu. Nah, itu kan salah satunya, Andre. Nah, berarti di situ kan harus dibuat prosedur ya kan. Misalkan nih,
ketika orang boleh nggak customer service punya pulpen di catatan seperti itu, mencatat data pelanggan setelah disebutkan konfirmasi dan lain-lain, terus sambil nyatet nih dicatetin gitu ya, namanya siapa, Andreas Setiawan, nama ibu kandung siapa, dicatat sekalian, nanti dia udah punya data kamu. Itu satu hal bisa kebocoran seperti itu, ya kan? Nah, makanya ketika customer service mungkin itu salah satu caranya bisa diketatin nih, ya kan? Oh, ternyata pencatatan seperti itu harus benar-benar dicek, ya kan? Atau mungkin nggak boleh ada alat tulis yang keluar dari apa namanya, dari tempat kontak senternya misalkan, ya kan? Atau segala pencatatan harus di-shredder pada saat setelah itu juga. Satu shift itu selesai, dihapuskan, ya kan? Nah, itu salah satu cara untuk menanggulangi biar data-data pelanggan itu ketika tadi itu kan salah satu cara jalan masuk dapat data pelanggan ya. Dengan cara yang manual, agak sedikit manual, tapi itu lebih akurat datanya. Ya kan? Karena sekalian langsung konfirmasi kan. Ya, nama ibu kandung siapa, nama apa, apalagi kalau kartu kredit gitu ya, nama limitnya berapa dan lain-lain itu semua ada gitu ya. Nah, itu good idea ya. Jadi kamu bisa udah dapat sense dari situnya, nah itu yang mungkin bisa lebih dikembangkan lagi. Ya kan? Satu, customer service jelas. Oke, mungkin dari yang lain ada lagi di mana karyawan internal atau dari Kak Aya sendiri nih, mungkin yang kadang prakteknya yang bisa dapat data dari karyawan internal itu bisa dapat data pelanggan itu dari mana lagi? Kalau kasusnya e-commerce itu kita punya namanya Trust and Safety Division. Urusannya sebenarnya ngurusin fraud. Fraud itu penipuan ya. Jadi kayak misalnya misalnya nih kalian, aku yakin sih pasti ada yang pernah ngelakuin kayak misalnya kalian abuse voucher. Tapi dengan cara yang abuse itu kan berarti menggunakan dengan tidak semestinya. Kalian seharusnya satu user cuma bisa pakai satu voucher doang gitu kan, ternyata kalian bisa entah dengan cara apa, dengan teknologi apa, kalian bisa abuse penggunaan voucher gitu kan, sehingga kalian bisa dapat keuntungan dari penggunaan voucher tersebut. Nah, itu ada namanya tim fraud. Fraud itu ngecek apakah transaksi seseorang atau sebuah akun itu valid apa enggak. Nah, di situ kita bisa dapat data pelanggan. Biasanya dapat paling tidak tuh dapat nama, email, alamat, nomor telepon. Bahkan kita bisa dapat device ID-nya, kan biasanya setiap device itu ada ID-nya masing-masing, gitu kita bisa cek juga, bahkan IP location-nya. Nah, itu juga termasuk salah satu data yang harus dijaga. Yang memang tidak boleh keluar dari at least tim tersebut, gitu. Kontrol aksesnya penting banget di situ, jadi cuma beberapa orang doang yang bisa nge-assess, ada dashboardnya sendiri untuk analisis, atau misalnya bisa juga dulu aku juga masuk dalam tim fraud sebelum di sekarang. Jadi itu kita bisa nge-query itu bebas banget. Aku mau nge-query apapun dengan skenario apapun tuh aku bisa gitu. Nah, itu kan itu sebelum kita mulai transform ke lebih comply dengan regulasi-regulasi yang berlaku ya, kayak nggak bisa dengan semua data atau tidak semua data secara bersih kita lihat. Nah, itu aku beneran bebas, jadi dengan nge-query, tahu tabel-tabelnya pun isinya kayak kolom itu kita bisa cari aja gitu, kayak search box, karena kita pakai tools buat dashboardnya, jadi pakai tinggal nge-search di search box-nya aja, mau data apa, nama apa segala macam, karena kan biasanya mirip-mirip aja kan namanya. Nah, itu gampang banget sebenarnya. Kalau aku mau jual data satu perusahaan sih bisa banget waktu itu sebenarnya. Jadi itu kan berarti semakin ke sini kan semakin tuh aksesnya ditutup, semakin dibatasi. Atau ternyata request-nya satu pintu hanya boleh yang ngelakuin query, boleh tim data doang. Jadi aku cuma request, aku butuh data A, B, C, D gitu kan misalnya. Jadi aku nggak bisa nge-query ngasal-ngasal gitu kan. Nah, itu mulai tuh dilakukan dilakukan semacam peraturan-peraturan agar tidak semua orang punya akses yang cukup lebar dan sehingga mengancam data-data si user. Gitu sih paling. Marketing juga bisa. Kalau di bank mungkin marketing itu karena mereka pasti dikasih data customer buat diteleponin produk-produknya, ditawarin produk. Nah, itu semua juga
harusnya hanya marketing yang boleh dan tidak boleh diperjualbelikan ke marketing lain harusnya, tapi prakteknya berbeda lagi. Itu kan ada gap juga di situ. Kayak gitu. Termasuk juga kalau misalnya kalian jadi developer atau jadi engineer gitu kan, atau programmer lah gitu, seharusnya kalian tidak boleh menggunakan data asli, data di production gitu, data customer untuk digunakan testing, buat dicoba, itu semua nggak boleh sebenarnya. Jadi engineer harusnya bersih data-data real gitu. Jadi jangan karena kalian engineer nanti mungkin jadi engineer kan kayak aku kan harus ngecek datanya itu benar apa enggak segala macam, enggak, itu bukan tugas kalian gitu. Seperti itu Pak Halim. Ya, oke, itu ada juga masukan dari Fitri di chat seperti itu ya. Mungkin dalam pembuatan laporan yang mana karyawan bisa di copy diam-diam atau simpan diam-diam. Betul. Ya, itu juga bisa ya. Jadi dari laporan-laporan ya tadi kan kayak ketika Kak Aya misalkan query-query data gitu ya, terus dia copy aja nih atau kirim by email gitu ya, terus dijual ke pihak lain, udah jadi kan, ya kan? Misalkan Betul. kayak gitu. Jadi akses email, akses flash disk segala macam, USB drive, colok-colok gitu-gitu tuh biasanya kadang juga dilihat dan pembatasannya pasti ada. Ya, nambahin juga sih Pak Halim, sebenarnya kontrol-kontrol yang bisa kita pasang buat ngejaga data itu nggak sesofistik, tidak harus yang yang harus wah banget kayak enkripsi apa segala macam. Kalau sesuai dengan standarnya ISO, kita punya namanya data classification. Bahkan dengan kita, data classification ini kan mengklasifikasikan data. Kalau teman-teman mungkin familiar dengan data konfidensial, data internal, data publik, nah itu tuh kita bisa gunakan untuk mengkontrol bagaimana cara kita menghandle data-data yang kita punya gitu. Jadi cara kita menghandle data-data tersebut tuh nyangkut di klasifikasi dari dokumen informasi-informasinya. Jadi misalnya ini kita punya, kalau misalnya tadi kan contohnya Fitri itu buat laporan tahunan, harian gitu kan. Nah itu kita bisa label dengan klasifikasinya. Kalau misalnya ya klasifikasinya adalah konfidensial. Nah di konfidensial itu secara peraturan sudah ada tuh ketentuan konfidensial tuh yang boleh ngelihat siapa aja sih, bagaimana cara kita menyimpan data tersebut. Nah itu semua tuh ada. Jadi nggak harus yang ada enkripsi apa segala macam gitu. Jadi maksudnya kenapa aku nggak jelasin ini juga secara sekilas, teman-teman jangan ngerasa kayak kompetitif, kayak aku pengen nih ngasih kontrol yang wah banget nih, yang bener-bener aman, karena kadang-kadang belum tentu bisa diimplementasikan. Jadi segampang melabeli dokumen sesuai dengan klasifikasinya aja, sesuai dengan sifatnya aja, itu udah cukup menjadi kontrol yang cukup bisa membatasi cukup bisa menjaga keamanan dari dokumen atau informasi yang kita punya. Gitu. Oke, ya itu mungkin. Ada lagi? Dari Bu Lucy mau menambahkan apa itu Bu mungkin? Nggak cukup, ini udah banyak contoh, artinya kalian harus punya asumsi untuk bisa menentukan likelihood-nya, impact-nya dengan kriteria medium, tinggi, ataupun low itu. Supaya orang bacanya juga paham gitu. Itu aja. Oke, terima kasih Bu Lucy, karena waktunya sudah berjalan cukup jam sekarang ini. Mari kita sudahi dulu untuk yang presentasi. Terima kasih tim Assurance. Seperti namanya, Assurance harus bisa memberi jaminan, karena Assurance kan punya jaminan ya. Kita memberikan jaminan kepada audit kita, kepada manajemen kita, bahwa kita bisa bahwa laporan yang kalian buat itu memang bisa dipertanggungjawabkan, dijadikan jaminan keamanan perusahaan. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, berhubung kita sudah ada presentasi dua kelompok, bentar aku mau share screen dulu. Bentar. Oke, seperti biasa, presentasi untuk lesson learn-nya. Sebenarnya nanti aku udah kasih ke Pak Halim bagus juga sih untuk materi, mungkin nanti teman-teman bisa baca. Tapi secara singkat aja ya, terkait dengan risk assessment dan data protection ini. Kenapa sih kita harus melakukannya, gitu kan? Karena tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, karena si e-duta belanja ini itu kan menghandle banyak banget data sensitif customer nih. Dan kalian bisa membayangkan itu seperti batang emas di dalam brankas kita. Nah, tapi si brankas yang kita punya ini buat nyimpen emas-emas ini ternyata punya kelemahan-kelemahan
potensi-potensi kelemahan yang mungkin tidak kita identifikasi, tidak bisa kita identifikasi atau kita nggak tahu tuh ada di mana tuh kelemahan-kelemahannya. Sehingga tas kita minggu ini, tas kita minggu kemarin kan artinya kita harus mencari tuh resikonya apa aja sih, potensial resikonya, memastikan apa sih yang kira-kira mungkin kurang nih dari proteksi-proteksi yang sudah dipasang gitu kan, sehingga ada gapnya kayak tadi dijelaskan juga. Nah, bagaimana kita bisa menjaga si brankas ini agar lebih aman lagi dan tidak bisa diakses oleh orang lain, tidak bisa dicuri oleh orang lain. Tadi jelas, yang pertama, mencari clue-nya kita menggunakan risk factor atau risk identification untuk mencari kira-kira apa aja sih resiko-resiko yang mungkin terjadi di e-commerce kita. Lalu kita menganalisis likelihood dan impact-nya atas resiko yang mungkin terjadi. Seberapa sering mungkin dia bisa terjadi dan seberapa besar impact-nya ketika terjadi, itu kita sudah lakukan. Dan juga kita juga harus bisa memberikan solusi atau rekomendasi atas resiko-resiko yang mungkin kita temui. Tapi di tengah 3 proses ini, di tengah-tengahnya kalian juga tetap harus ada proses untuk cross-check lagi, harus berdiskusi dengan stakeholder-nya, apakah solusi yang akan kalian berikan itu possible dilakukan, atau mungkin ada kontrol-kontrol lain yang ditetapkan oleh stakeholder sehingga tidak mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan. Gitu. Nah, untuk lesson learn-nya, untuk tadi, sorry, bukan lesson learn. Ini kita sedikit ngebahas dulu tentang PII atau Personal Identifiable Information atau Sensitive Information. Ini aku buat teman-teman lebih aware aja sih sebenarnya data PII atau sensitive data atau personal data itu apa. Ini berdasarkan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang kita punya. Sebenarnya ini cuma catatan aja sih buat teman-teman. PII ini adalah sebuah data atau data yang bisa merujuk ke satu individual atau orang, mengidentifikasi satu individual, dan juga bisa berupa kombinasi data secara langsung maupun tidak langsung, dan secara data elektronik maupun non-elektronik. Yang termasuk data PII ini apa aja sih? Kombinasi full nama, tanggal lahir, alamat, phone number, itu tuh adalah data PII kita yang harus kita jaga dan jangan sampai teman-teman kasih ke orang lain. Nah, data-data lain teman-teman bisa cek nih di list yang aku kasih nanti. Ada fenomena kan sebenarnya beberapa bulan lalu tuh, kalau teman-teman main Instagram, tuh teman-teman bakal ngelihat ini, yang pakai template-template itu, kayak spill foto kecil kalian, atau spill nama ayah kalian, spill nama lengkap kalian. Nah, itu kalau menurut aku, kalau teman-teman bisa lihat lebih jauh, itu tuh berbahaya banget. Kenapa sih? Karena orang jahat, kalau ada orang yang berniat jahat, itu mereka bisa ngumpulin data-data pribadi kalian lewat template-template Instagram seperti itu. Karena kan kalian, mungkin menurut kalian itu, menurut kita lah, banyak orang gitu ya, itu have fun banget ya. Kayak, aku juga nih kayak FOMO lah gitu kan, pengen nunjukin nih data pribadi, foto kecil aku seperti apa, foto keluarga aku seperti apa, nama kecilku siapa. Padahal mungkin ada orang jahat di luar sana yang mencatat itu semua, mengkolek data kalian semua, sehingga data tersebut bisa diolah, lalu data tersebut bisa digunakan untuk menjebak kalian, menipu orang-orang di sekitar kalian. Mungkin nelfon orang tua kalian, mengatasnamakan kalian, karena mereka tahu tuh kegiatan kalian apa aja, karena udah dicek di Instagram, atau bisa tahu nama keluarga-keluarga kalian, details banget. Nah, itu makanya berbahaya banget kalau template-template seperti itu. Jadi aku harap teman-teman nggak ada yang main kayak gitu lagi, kalau ada yang main. Terus juga sekarang juga kalau misalnya teman-teman dapat telepon yang nggak jelas dari siapa, kalau aku bisa saranin jangan mau diangkat atau jangan mau menjawab pertanyaan dengan tepat gitu ya. Karena apa? Sekarang teknologi itu udah makin canggih kan. Suara kalian tuh bisa dimanipulasi pakai AI, bisa entah dimanipulasi, entah disambung-sambungkan jadi mirip suara kalian, dan bisa disalahgunakan juga di kemudian hari. Jadi itu sih sedikit awareness ya terkait dengan personal data ini. Bahkan suara kalian pun bisa disalahgunakan orang gitu. Nah, ini ringkasan dari kenapa kita melakukan study case yang minggu ini. Kalian nanti bisa baca, kan waktu juga mulai sedikit ya, kenapa kita melakukan ini, kenapa kita butuh melakukan langkah ini, dan kenapa kita apa yang sudah kita pelajari. Itu nanti teman-teman bisa baca di slide-nya aja, karena lumayan panjang, takutnya waktunya habis. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya di belakang atau tanya secara offline.
Nah, ini sih key finding-nya atau apa ya, kunci utama dalam sebuah temuan itu adalah memastikan yang pertama uh, apa ya, spot the vulnerability gitu, melihat kerentanan-kerentanan yang mungkin terjadi di dalam sebuah bisnis proses gitu kan. Jadi kita misalnya menemukan area-area yang kurang kurang nih proteksinya sehingga bisa terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Dari risk identifikasi juga bisa kita melihat apa sih yang potensial high risk banget, sehingga kita harus aware terhadap resiko tersebut, yang berarti butuh action yang segera dilakukan untuk memitigasi resiko tersebut. Nah, yang nomor 3 yang kita lakukan hari ini juga gaps terhadap best practice. Kalau kita pakai ISO di sini standarnya, kita juga bisa ngecek nih gapsnya apa yang kita lakukan. Kayak tadi yang pertama kan prosesnya current practice seperti apa, di ISO dibicarakan seperti apa, atau mungkin di peraturan perusahaan seperti apa. Nah, itu kalian bisa temuin gapsnya di sana. Itu sih apa key points yang harus kalian perhatikan ketika melakukan audit gitu. Nah, kalau misalnya dalam dunia pekerjaan yang nyata itu kita juga harus tahu sebenarnya apa sih yang mau kita protek sebenarnya. Secara aset kan kita udah belajar tuh 2 minggu yang lalu tentang aset, secara data, sistem, customer, itu kan berharga. Nah, itu kita harus tahu tuh bagaimana caranya, harus tahu dan harus paham resikonya mungkin apa aja dan bagaimana cara memproteksinya. Dan jangan pernah apa ya, skip small stuff. Itu kayak hal kecil yang menurut kalian nggak penting, siapa tahu tuh penting. Itu mungkin hal kecil tuh mungkin jadi apa ya, gap yang kalian tuh nggak perhatiin karena dia kayaknya kecil aja nih, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Misalnya nih apa ya, kalau kita ngomongin dari awal kontrol akses gitu kan, cuma ada satu vendor doang yang dapat akses, ada 5 padahal harusnya cuma satu, nggak apa-apa lah itu cuma satu orang doang, tapi ternyata kan sebenarnya impact-nya bisa aja besar. Nah, itu juga berbahaya. Jadi jangan sampai hal-hal kayak gitu kalian sampai skip, tetap harus dicatat dan dilaporkan untuk diperbaiki. Nah, yang ketiga itu adalah standards are your friend. Nah, itu kayak tadi kita ngomong peraturan perusahaan, ketentuan-ketentuan, best practice, isinya ISO seperti apa, itu semua apa namanya adalah teman kalian selama selama melakukan auditing. Bahkan risk assessment pun juga bisa menggunakan framework-framework yang serupa gitu kan. Jadi hal itu untuk memastikan kalian punya checklist yang tepat sehingga berangkas emas yang tadi aku bahas di depan itu tuh tetap secure, bagaimanapun caranya tetap secure, tidak ada celah yang bisa dimasukin oleh orang lain. Gitu deh. Semoga teman-teman paham. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan dulu sebelum kita masuk ke quiz. Biar nggak ngantuk, kita quiz dulu boleh teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Ya udah kalau gitu aku minta tolong. Sekarang mari kita main pakai Slido. Boleh Bu Lucy atau Pak Halim ada tambahan dulu? Nggak ada sih kalau dari saya. Oh, Ya, cukup. Oke. Teman-teman boleh dulu join Slido-nya. Bisa nggak? Coba boleh. Itu ada orang nggak ya? Kok nggak ada suaranya? Lagi coba, Kak. Oke. Namanya kalau bisa nama real, jangan pakai nama samaran, karena nanti tidak bisa teridentifikasi siapa yang menjawab. Coba dulu. Semoga ini ya, tidak error. Udah ada yang bisa join?
Bisa nggak ya, teman-teman? Nggak Saya sudah langsung join, Kak. langsung itu Bentar, view answer loh. bentar ya. Oh, sebentar ya, Bu. Saya cek dulu. Oke. Kenapa ya? Ini tadi udah aku coba cek. Bentar ya, teman-teman. Itu langsung keluar answer-nya ya. Oh. Oh, tunggu sebentar ya. Kenapa Itu ya? udah ketahuan itu. Nanti 100 semua itu. Sebentar. Harusnya tuh bisa. Kenapa ya? Gawat nih, bentar ya, teman-teman. Ganti. Sebentar. Kayaknya koneksi internet aku juga kurang oke. Sebentar ya, teman-teman. Kayaknya terjadi kesalahan. Dan saya juga bingung kenapa. Kayaknya saya gagal melakukan Slido hari ini, teman-teman. Saya juga bingung apa yang terjadi. Nggak apa-apa, kalau nggak minggu depan aja. Ya, kita pending ya. Mohon maaf lahir dan batin, teman-teman. Karena saya juga, kayak tadi waktu saya cek, udah bisa. Tapi entah kenapa, tidak mau. Ya, so sad. Ya udah, mohon maaf lahir dan batin dulu, teman-teman. Kita tunda kuisnya minggu depan. Dengan pertanyaan lain. Saya malu sih, tapi ya udahlah. Ini pertama kali sih sebenarnya aku pakai Slido, jadi ya udahlah ya. Tidak apa-apa. Ya udah gini aja. Berarti kelas hari ini akan berlangsung dengan lebih cepat. Kita lanjut dulu aja materinya. Sebentar. Oke. Karena hari tidak jadi main Slido, jadi aku mau kasih individual summary and reflection report teman-teman semuanya. Jadi karena kita ada 2 minggu nih, apa namanya, udah tas kelompok terus gitu, karena aku pengen nih tahu pemahaman teman seberapa jauh sih terkait dengan tas-tas yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, di sini ada, aku mau minta tolong teman-teman semua, ada 2 tas di sini. Secara, aku nggak minta teman-teman untuk nulis panjang lebar, tapi intinya adalah mensummary, merecap key points atau poin-poin penting dari tas pertama sampai tas kedua kemarin. Itu kan ada beberapa poin kan terkait. Yang pertama ada terkait identify bisnis proses, aset, stakeholder. Lalu ada juga yang case yang minggu kemarin adalah terkait dengan identifikasi resiko, mengecek analisis likelihood dan impact-nya, dan juga terkait dengan gap-nya, dan juga memberikan rekomendasi. Nah, coba teman-teman membuat summary lah ya, recap gitu terkait dengan poin dari yang sudah teman-teman buat, tuh kira-kira yang paling kritikal itu apa sih, yang paling menurut teman-teman tuh penting apa sih, mungkin dari proses bisnisnya terkait dengan tadi kayak kita ngebahas customer service gitu kan, dia memegang data data customer, kemungkinan dia bisa nulis tuh pakai pulpen walaupun dia nggak boleh bawa handphone ke ruangan kerjanya, sehingga mungkin nanti ada resiko seperti A, B, C yang menurut aku tuh harus ditutup dengan rekomendasi seperti apa-apa-apa. Seperti itu. Jadi kalian kira-kira aja mensummary 1-2 key points yang menurut kalian
menarik untuk dibahas di report kalian ini sesuai dengan task 1 dan kedua kemarin. Jelas ya teman-teman? Kalau jelas boleh kasih reaction aja lah dulu lah biar ada ininya nih, ada feedbacknya nih. Ayolah, nggak ada yang bereaksi nih, bereaksi. Pak, tolong lah Pak. Oh udah oke, jempol. Nah, mantep. Ini beberapa doang nih jempolnya nih. Oke lah, adalah ya yang penting mendengarkan. Terus yang kedua adalah terkait dengan kita bikin refleksi. Ya. Makanya gambarnya adalah orang di cermin gitu kan. Kita membuat refleksi. Apa sih insight atau lesson learn? Nah, aku kan 2 pertemuan ini udah bikin lesson learn nih terhadap apa yang kita pelajari. Nah, teman-teman ini bikin refleksi pribadi terkait insight dan lesson learn yang udah teman-teman dapatkan selama dikasih case tentang information security di e-commerce ini. Poinnya apa aja? Ada 3. Apa sih yang kira-kira menurut kalian baru tahu nih terkait dengan vulnerability atau kerentanan atau resiko lah ya gampangnya yang ada di e-commerce. Nah, itu apa sih yang kayak ternyata ada nih resiko seperti ini. Yang kedua adalah bagaimana sih task yang udah aku kasih sebelumnya, 2 task sebelumnya ini merubah point of view kalian terkait dengan audit information security, information system, dan data security. Kalau menurut kalian nggak ada tuh point of view yang berubah, ya udah tulis seperti itu aja. Jadi kayak jujur aja, aku nggak mau yang kayak ini merubah point of view-ku karena ternyata audit itu bla bla bla. Nggak. Pokoknya gimana kalian membahasakan diri kalian, bercerita aja. Lalu kira-kira kalau misalnya memang kelas ini cukup bermanfaat buat teman-teman rasa bermanfaat, tolong teman-teman tuliskan kira-kira specific skill atau knowledge apa yang menurut kalian itu kalian merasa ada manfaatnya lah buat kalian yang terdevelop gitu kan selama proses belajar ini. Sebenarnya ini juga bisa kalian ambil dari pertama kali masuk ke kelas audit ini, jadi nggak harus dari 2 task sebelumnya. Jadi kalau emang refleksinya mau dari awal Pak Halim dan Bu Lucy ngajar juga nggak apa-apa juga gitu. Nah, specific skill-nya kalau misalnya pertanyaan yang kedua, point of view-nya kalian berubah apa enggak, terus kalian jawab enggak, terus ada specific skill yang kalian develop, kalian bisa jawab, ya berarti kan sebenarnya jawabannya nggak matching ya. Jadi kalian coba diperhatikan juga itu kalau nulis report itu benar-benar yang kalau emang point of view kalian nggak berubah, harusnya tidak ada knowledge yang bertambah juga, misalnya seperti itu. Jadi pastikan kalian menulis dengan bahasa kalian sendiri. Gitu. Ada yang kurang jelas mungkin? Ya, mungkin bisa ditambahin 1 lagi nggak? Dalam Apa tuh? pertemuan ke-4 sampai 5 besok ini kira-kira apa yang mau ditambah, yang mau ingin dipelajari lebih lagi satu poin mungkin yang Boleh. itu ya. Jadi apa sih yang Oke. kira-kira ingin kalian pelajari lagi nih mumpung ada ayat di praktikalnya seperti itu. Oke. Ya, siapa tahu kan tadi kemarin ada yang ayahnya auditor gitu ya, terus kalau ini gimana atau apa gitu ya. Jadi kita bisa share seperti itu. Boleh banget. Jadi mumpung kita masih ada waktu, mumpung masih ada waktu, jadi mungkin teman-teman mau nambah, misalnya Kak mau nambah dong materi tentang apa gitu misalnya, mari kita lakukan mumpung ada waktunya, selama ada waktunya dan jadinya nanti jadi lebih spesifik lah apa yang kita pelajarin gitu ya. Ya, misalnya tahapan audit gimana ya, Kak? Gitu. Tuh, boleh banget. Tunggu sebentar, saya share screen lagi. Tahapan auditnya aku masih bingung nih, mau tambahin dong, mungkin mengulang materi yang apa gitu ya Bu Lucy ya. Iya. Udah aku tambahin ya, Pak Halim. Situ. Betul. Oke, teman-teman ada pertanyaan dulu nggak terkait dengan tugasnya? Sejauh Tidak ini ada, aman, aku Kak. aman, mantap. Oke. Nah, cara mengirimkan tugas seperti biasa, aku tambahkan poin profesionalisme di paling atas jadinya, oke? Jadi, kenapa aku selalu menekankan ini? Karena ini adalah selalu work in progress lah. Menulis email itu adalah progress yang akan itu adalah progress yang akan terus berlanjut sampai kalian sampai kalian nanti di perusahaan, sampai kalian kerja nanti. Itu makanya aku selalu menekankan hal tersebut. Ya, halo? Oh, ada terima kasih Mas ya, sama-sama. Jojo.
Ya. Kita lanjut lagi. Terus yang pasti adalah pastikan bahwa report yang kalian tulis yang akan kalian kirimkan ke aku, Pak Halim, Bu Lucy itu clear, gampang kalian mengerti. Makanya aku mau bilang menggunakan bahasa yang kalian mengerti. Formal boleh atau tidak terlalu formal boleh, yang penting gampang dimengerti. Ya tidak terlalu formalnya bukan yang nulis yang pakai YG, tidak dengan enggak, yang kayak gitu-gitu enggak kayak gitu ya. Tapi sebenarnya gampang dimengerti aja yang memang bahasa sehari-hari yang ya bisa enak lah buat dibaca di report. Nah, poin yang ketiga ini adalah sebagai bahan referensi atau untuk mencari referensi dan inspirasi, kalian boleh menggunakan AI tools kayak ChatGPT, Gemini, atau apapun lah itu namanya. Tapi pastikan kalian paham dengan apa yang kalian tulis. Karena jika kalian nggak paham apa yang kalian tulis, atau mungkin aku baca beberapa sih sebenarnya, itu kayak muter-muter, melingkar-melingkar gitu ya kalimatnya, itu aku ya mungkin agak sedikit menuduh gitu kan, mungkin kalian bisa itu pakai AI tools atau semacamnya. Jadi kita tuh paham kalau misalnya kalian tuh pakai AI tools seperti itu, karena sebenarnya bahasanya tuh gampang banget ditebak gitu kalau misalnya kalian pakai tools seperti itu. Nggak apa-apa untuk mencari bahan referensi atau inspirasi, tapi pastikan bahwa kalian mengerti apa yang kalian tulis gitu. Nah, cara mengirim reportnya seperti biasa masih sama, kirim ke aku, Bu Lucy dan Pak Halim. Email subjeknya adalah seperti yang aku tulis ini, audit 2024 retro, beserta NIM dan nama kalian. Dan submission untuk deadline-nya adalah hari Sabtu sebelum jam 11 malam. Kenapa? Karena aku butuh waktu untuk membaca report kalian sampai ke kelas selanjutnya. Terutama untuk tadi memfasilitasi kalau teman-teman tetap butuh materi-materi tambahan, mungkin ada materi yang mengulang, kita bisa persiapkan dulu sebelumnya. Gitu. Oke ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang setelah lewat dari deadline, aku tidak akan prioritaskan untuk dinilai atau dibaca. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa nilainya kurang oke atau harusnya bisa dapat bagus tapi ternyata kok cuma segitu doang, mungkin ya karena teman-teman kurang disiplin. Itu sih paling. Gitu deh. Mungkin ada pertanyaan dulu? Ya itu ya, jadi jam 11 malam ya, hari Sabtu, refleksi aja. Jadi ini nggak terlalu susah lah. Hari malam ini dikerjain langsung juga bisa. Ya, Steph, nggak apa, tadi kelompokmu sudah presentasi. Ya, jadi Steph baru join karena tadi ada kuliah lapangan, tadi izin. Steph sama siapa? Sama Karen ya, Pak? Karen. Betul nggak sih? Benar ya? Oh ya, benar. Oke, tidak apa-apa, Karen. Gitu ya, teman-teman. Minggu depan ada presentasi apa enggak terkait tugasnya tersebut, mari kita lihat minggu depan. Tapi teman-teman harus pastikan memberikan yang terbaik reportnya. Ada pertanyaan nggak terkait ininya? Aduh, kebaca ini aku. Nggak ngeliatnya sih, ya Allah, lupa aku kan. Pak Halim nggak ngomong nih. Lupa, aku juga baru lihat. Bulu sini. Oke. Udah. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa akhiri. Untuk nanti materi hari ini. Ya. Gimana? Ada mau nanya tapi buat Pak Halim seputar tentang KP sama skripsi, Pak. Minta waktunya 5 menit kan 10 menit. Habis. Oh iya. Bentar aja, Pak. Ya. Boleh nanti ya. Ya sudah, nanti kita keluar yuk. Ini mau Pak Halim mau ada konsultasi. Ini konsultasi ini nih, nitip-nitip nih di luar jadwal pasti nih. Iya. Ya wis oke. Yuk, yang nggak butuh Pak Halim kita keluar. Saya nggak butuh. Aku juga nggak. Dah. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ya udah, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ya.